Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 416 menemukan buktinya. Aneh sekali kalau dulu mereka berdua adalah sepasang kekasih, kenapa mereka bertingkah seperti orang asing. Upaya Jordan sebelumnya untuk menguping pembicaraannya dengan alat penyadap berhasil. Namun kali ini, dia tidak memperoleh informasi yang berguna sama sekali. Entah Lauren terlalu pandai menyamar atau tidak ada yang salah dengannya sama sekali. Tuan Jordan, apakah Anda mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tanya Salvatore penasaran, berharap ada yang aneh dengan Lauren karena dia adalah pendukung setia Emily. Jika Jordan dan Lauren bercerai, Salvatore bisa dengan berani mendorong Jordan untuk mendekati Emily. Jordan menggelengkan kepalanya. Matt bersikap baik saat mengantar Lauren pulang. Tidak ada yang romantis dalam percakapan mereka saat mereka dalam perjalanan pulang. Namun, Jesse telah menyelidiki Matt dan menemukan bahwa ada yang salah dengannya. Dia tidak akan berbohong padaku. Salvatore, kirim seseorang untuk mengikuti mobil Matt dan mencari tahu di mana dia tinggal. Aku akan menyerbu rumahnya besok. Karena Matt tidak mau mengakuinya dengan jujur, Jordan memutuskan untuk menyelinap ke rumahnya untuk mencari bukti. Salvatore berkata, baiklah. Aku akan membuntutinya. Aku sudah menemukan alamatnya sejak lama dan aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksa pintu depannya. Pintu itu memiliki kunci kode sidik jari, yang tidak mudah dibuka. Jordan berkata, jangan khawatir. Di mana kotak yang kuberikan padamu tempo hari? Di bagasi. Aku akan mengambilnya. Keluar dari mobil, Salvatore mengambil kotak itu dari bagasi dan membukanya. Ada pakaian anak-anak berwarna. Keluarkan dan pegang topinya dengan tanganmu, jangan sentuh apapun. Salvatore dengan hati-hati mengambil jaket hoodie itu dan bertanya, Tuan Jordan, untuk apa ini? Jordan berkata, biarkan seorang gadis kecil menabrak Matt di depan rumahnya dan terjatuh. Matt pasti akan menggunakan tangannya untuk membantunya berdiri. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan sidik jarinya. Salvatore kemudian tiba-tiba tersadar. Jadi gaun ini digunakan untuk mengambil sidik jari. Aku bertanya-tanya mengapa bahannya terlihat sangat aneh. Jordan mengangguk. Kaos ini terbuat dari bahan khusus yang digunakan khusus untuk mengambil sidik jari. Pakaian ini akan secara otomatis melilit jari saat disentuh untuk mencapai tujuan tekanan yang dalam. Film sidik jari yang dibuat melalui metode ini lengkap dan bening. Tidak akan menjadi masalah untuk menggunakannya untuk membuka kunci pintu rumah Matt. Salvatore tidak dapat menahan diri untuk memuji, hentikan. Kau benar-benar tahu banyak. Aku akan pergi sekarang. Segala sesuatunya berjalan sangat lancar, dan setelah Matt bertemu dengan gadis kecil itu, ia pun mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Seperti itu, Jordan pun dengan mudah berhasil mendapatkan semua sidik jari Matt. Tentu saja, ia hanya membutuhkan sidik jari pria itu. Keesokan paginya, Jordan pergi ke kediaman Matt setelah dia pergi bekerja. Matt adalah seorang bujangan yang tinggal sendiri. Karena itu, setelah dia pergi, tidak ada orang lain di rumah. Jordan dengan lembut menggesekkan film sidik jari ke kunci pintu sidik jari. Dengan bunyi, ding, pintunya langsung terbuka. Haha, benar-benar berhasil. Tuan Jordan, Anda mengagumkan. Salvatore merasa kagum karena dengan menguasai trik itu, dia dapat dengan mudah pergi ke rumah siapapun. Jordan yang mengenakan masker memberi instruksi, kalian awasi di luar, aku akan masuk sendiri. Jika terlalu banyak yang masuk, perabotan dan tata letak rumah akan mudah rusak. Jordan adalah seorang veteran dalam aspek ini, tetapi Salvatore adalah seorang kasar yang hanya bisa bertarung dan tidak bisa melaksanakan tugas yang memerlukan keterampilan dan ketelitian. Ya, Tuan Jordan. Dengan mengatakan itu, Jordan masuk ke rumah Matt dengan mengenakan sarung tangan, hanya untuk mengetahui bahwa dia benar-benar seorang pewaris generasi kedua yang kaya. Dekorasinya sederhana namun mewah. Ada beberapa ornamen mahal yang harganya setidaknya ratusan ribu dolar. Barang-barang yang ingin ditemukan Jordan kemungkinan besar tidak ada di ruang tamu, jadi Jordan pergi ke ruang kerja Matt. Ia menduga bahwa komputer pribadi Matt mungkin menyimpan beberapa rahasia di dalamnya. Meskipun ia memerlukan kata sandi untuk membuka kunci laptop Apple-nya, ini merupakan hal yang mudah karena ia telah mempelajari cara meretas kata sandi komputer sejak lama. Akan tetapi, Jordania tidak bertindak sejauh itu. Dia dengan cermat mengamati area numerik pada keyboard laptop, dan kemudian menggabungkannya dengan informasi pribadi Matt. Setelah itu dia menyimpulkan bahwa kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Dia memasukkan kode sandi dan membukanya dengan lancar. Setelah memeriksa komputer dengan saksama, ia tidak menemukan berkas atau foto yang mencurigakan. Isi satu-satunya folder yang terkait dengan Lauren adalah catatan normal tentang penyakitnya. Aneh sekali. Mungkinkah memang tidak ada apa-apa antara Matt Gale dan Lauren? Jordan mematikan komputer dan pergi ke kamar tidur Matt lagi. Saat berjalan ke tempat tidur, dia tiba-tiba menemukan ada kompartemen pribadi yang bisa dibuka di bagian kepala tempat tidur.
Setelah Jordan membukanya, ia menemukan sebuah tas kecil di dalamnya, dan setelah membukanya, ia menemukan banyak foto di dalamnya. Yang pertama adalah foto Matt dan Lauren. Akhirnya, saya menemukannya. Jordan langsung menjadi gelisah. Matt Gale dan Lauren Howard, kalian berdua benar-benar pandai bersembunyi. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukan petunjuk tentang kalian. Foto ini sebenarnya tidak berarti apa-apa karena hanya foto mereka berdua yang sedang berdiri bersama di Grand Canyon. Dalam foto tersebut, mereka berdua tersenyum dan menatap kamera tanpa berpegangan tangan, berpelukan, atau melakukan tindakan intim apapun. Mengingat hubungan antara Matt dan Lauren, adalah hal yang biasa bagi mereka untuk mengunjungi Grand Canyon bersama dan kemudian berfoto bersama. Jordan melihat yang kedua. Dia langsung terkejut. Itu adalah foto kaki seorang wanita, yang diambil dari sudut yang sangat cabul. Foto-foto setelah itu bahkan lebih cabul lagi. Meskipun wajah mereka tidak tergambar, Jordan yakin bahwa mereka pasti Matt dan Lauren. Kalau di foto itu bukan mereka berdua, kenapa Matt menyamakan foto mereka dengan foto dirinya dan Lauren? Apalagi dilihat dari sosok wanita dalam foto yang sangat mirip dengan Lauren, ia yakin itu pasti wanita itu. Jordan jengkel melihat foto-foto itu. Ia bahkan lebih marah daripada saat mendengar rekaman Hailey dan Tyler. Secara rasional, itu adalah perselingkuhan Lauren sebelum menikah, jadi Jordan seharusnya tidak perlu khawatir atau menyimpan dendam terhadapnya. Lagi pula, wajar saja jika seseorang menjalin hubungan sebelum menikah. Namun, Lauren menipu Jordan dan dengan sengaja menggambarkan dirinya sebagai Dewi Murni, yang membuat Jordan merasa jijik. Yang lebih penting, jika Lauren adalah seorang wanita pembohong dengan moral yang buruk seperti Hailey, dia akan mulai meragukan apakah Khloe adalah putrinya atau bukan. Sialan. Lauren, kalau kamu berani bohongin aku soal Khloe, aku nggak akan biarkan kamu hidup. Jordan mengepalkan tinjunya. Ia punya keinginan kuat untuk bertengkar dengan Lauren. Ia akan menghancurkan foto-foto ini, yang merupakan bukti, ke wajahnya yang menawan. Dia ingin melihat apakah dia masih berani mengatakan dengan percaya diri bahwa Jordan adalah satu-satunya orang yang pernah dicintainya dalam hidup ini.